kita ya secara garis besar itu semuanya menulis tentang Yesus. Misalkan dalam Injil dan saudara. Kemudian kita para rasul menulis para rasul yang pada Yesus sampai dua. Kemudian rasul itu tulis yaitu ajaran-ajaran rasul yang bersumber kepada Yesus. Kemudian tutup kitab Wahyu intinya adalah menulis tentang nanti Yesus akan datang kedua kali. Jadi dalam perjanjian baru mempunyai garis besar tokoh setelahnya tentang Yesus. Jadi jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan ada kitab perjanjian baru, saudara. Tapi cara memahami ketuhanan Yesus itu tidak bisa diatur, diukur, atau dibuat, di framing menurut saya nggak bisa. Saya tahu kok, semua Islam membuat pertanyaan-pertanyaan jujur saja, sulit untuk dijawab. Jujur saja, tidak ada ayatnya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada ayatnya. Itu bukan ukur kebenarannya, Pak. Karena kami meyakini Yesus adalah Tuhan dalam wujud keberadaannya sebagai manusia, bukan dalam wujud apa adanya Tuhan gitu loh. Sehingga ada sisi manusia yang muncul dalam pribadi Yesus. Oke, sudah boleh saya tanggapin? Christian? Pak Christian, sudah boleh saya tanggapin? Bentar, ya. Oke, sudah boleh? Kami, belum? Benar. Jadi Anda harus tahu ya, bahwa latar belakang kitab perjanjian baru itu dari dasar kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan muncul kitab perjanjian baru. Dan cara Kristen memahami Yesus adalah Tuhan itu tidak bisa diatur, diukur ya oleh saudara kita Muslim, ya. Memang ada ada pertanyaan atau pernyataan Muslim, ya, yang sulit dijawab. Ketika sulit dijawab, bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Itu loh Pak ya. Karena konsep dasar Kristen itu adalah memahami dalam pengajaran Kristus di dalam gereja ini kalau kelamaan. Dua natur Yesus, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Oke. Dan ketika Anda nanti bertanya Bang ya, saya jawab. Dan mohon maaf, jawaban saya pasti tidak sesuai dengan pikiran Anda. Dan Anda tidak boleh supaya jawaban saya sesuai dengan selera Anda, tidak bisa. Bang, Anda bertanya monggo. Sudah, boleh saya tanggapi? Oke, boleh saya tanggapi? Oh, belum. Dan jawabannya cocok jawabannya harus ini diskusi. Ya, kita diskusi aja Pak ya, pelan ya. Saya tanggapin Pak ya, boleh? Oke, ketika kita berdiskusi, kita tidak sedang berupaya memaksakan kehendak kita untuk orang lain atau kehendak orang lain terhadap kita, menyamakan iman kita dengan iman orang lain atau menyamakan iman orang lain menurut dengan iman kita, ya. Tapi kita komparasikan dan kita selaskan dengan apa yang tertulis dalam kitab kita. Kita hadir di sini tidak sedang mengintervensi keimanan kalian di mana kalian menuhankan Yesus, di mana kalian menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Cuman kami hanya sedang berupaya menggali informasi tentang ketuhanan Yesus ini tadi, ya, Yesus sendiri. Nih saya buat coba kerangka cara berpikirnya ya, buat Pak siapa ini Christian. Polemik yang terjadi dari 2025 tahun yang lalu itu adalah Yesus adalah Tuhan. Yang perlu saya tanyakan di sini, Yesus adalah Tuhan, ini menurut siapa? Menurut Bapa? B. Menurut Yesus? C. Menurut murid-murid? D. Menurut Paulus? Atau menurut Kristus itu sendiri? Polemik yang ada, Yesus adalah Tuhan yang merupakan bagian dari iman Kristen. Ini menurut siapa? Menurut Bapak, Yesus, murid, Paulus, atau Kristen? Silakan.
Jangan menurut Yesus. Nah, buktinya apa? Sebentar Pak ya, saya klik dulu ya. Saya klik Pak ya, menurut Yesus ya. Nih, saya klik di sini menurut Yesus. Nah, jika memang Yesus adalah Tuhan menurut Yesus itu sendiri, ya, muncul pertanyaan. Yesus yang kalian maksud Yesus yang mana? A. Yesus anak Maria dalam Lukas 1:31. B. Yesus yang menemui Yesus yang menemui Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, KPR 9 nomor 3 sampai 5. D. C. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos yang tertulis dalam Wahyu 19 nomor 16. Nah, Bapak udah katakan tadi ya, Yesus Tuhan menurut Yesus itu sendiri. Saya tanya dulu, Yesus yang Anda maksud adalah Tuhan, Yesus yang mana? A. Yesus anaknya Maria, seorang anak laki-laki yang tertulis di dalam Lukas 1 nomor 31. B. Yesus yang menemui Paulus ketika dalam perjalanan di Damsyik dalam KPR 9 sampai 5. C. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Kenapa saya katakan ada beberapa Yesus di sini? Yang pertama, Yesus anaknya Maria. Di dalam Lukas 1:31 jelas malaikat menyampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yesus anaknya Maria, anak laki-laki. Yesus yang menemui Paulus ke Damsyik itu adalah Yesus yang dalam bentuk cahaya. Ya, udah pasti bukan anaknya Maria. Karena apa? Maria tidak pernah melahirkan cahaya. C. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Jelas ini beda. Ini bukan Yesus anaknya Maria. Karena apa? Karena Yesus anaknya Maria tidak pernah punya tato di pahanya yang bertuliskan Raja di atas segala raja. Karena dalam Wahyu 19 nomor 16 dikatakan bahwasanya Yesus yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatannya, di paha itu ada tulisan Raja di atas segala raja. Sementara Yesus anak Maria, seorang anak laki-laki, tidak pernah menuliskan tato di pahanya Raja di atas segala raja. Sebelum saya mengarah kepada Yesus yang lainnya ya, saya mengkaji Bible, itu ada 6 Yesus di dalam Bible sebenarnya. Ada 6, cuma nanti takutnya Bapak bingung kan. Saya bawa 3 Yesus saja dulu kan. Nah, menurut Bapak Christian, Yesus yang mana yang Anda tuhankan? Yesus anak Maria, Yesus cahaya yang menemui Paulus, atau Yesus yang ada tato di pahanya menemui Yohanes? Yesus yang mana, Pak? Kalau saya jawab tidak cocok dengan selera Anda, tolong jangan ditertawakan. Iya, tapi saya harap cocok dengan apa yang tertulis dalam Bible Anda, Pak ya. Boleh ya? Boleh dong. Saya mengharapkan jawaban Anda selaras dengan apa yang tertulis dalam Bible Anda. Boleh dong, saya berharap begitu. Realistis itu harapan saya itu. Gitu loh. Boleh. Ya, silakan. Yesus yang mana, Pak? Tidak boleh mengatur. Iya, silakan. Yesus yang mana? Secara Bible tadi sudah saya katakan kan, latar belakang munculnya Bible kan karena Yesus adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, gak ada Bible kan jadi baik. Bapak, sekarang saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan ya. Iya. Yesus yang mana? Iya. Nomor 1, 2, dan 3. Itu semuanya pribadi yang satu. Yang pertama, itu wujud Yesus yang turun ke dunia jadi manusia dan dilahirkan melalui Maria. Yang kedua, itu dalam proses perkembangan konteks sejarah. Ketika Yesus mati dan naik ke surga, Yesus dalam wujud keberadaan sebagai Tuhan, maka Yesus bisa menampakkan diri dalam sebuah bayangan, sebuah cahaya kepada Paulus. Kemudian dalam kuasa ilahinya Yesus sebagai Tuhan setelah naik dan bangkit naik ke surga, maka bisa menampakkan diri dalam rupa yang mungkin berbeda dari biasanya ketika menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ini tidak ada 3 Yesus, 6 Yesus, tidak ada. Inilah
menguasailah Yesus yang terjadi, sehingga para murid-murid punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda ketika mereka mengalami berjumpa dengan Yesus. Itu Bang ya. Ini jawaban saya pribadi nggak cocok ya. Kalau nggak cocok, Bang, ya lagu aja lah. Oh gitu loh. Ternyata Kristen teman-teman. Jangan begitu, wah itu salah Bang. Anda sudah masuk ke ranah kami dan mengatur kami, tidak bisa. Oke Bang ya. Saya tanggapin ya. Boleh saya tanggapin? Oke. Kalau Anda mau mengatakan dari ketiga Yesus yang kusampaikan tadi adalah pribadi Yesus yang sama, yang mengarah kepada Yesus anaknya Maria, Anda coba berikan datanya Pak. Anda coba berikan datanya gitu loh. Karena Anda katakan tadi Yesus dalam rupa lainnya. Baca lagi Pak KPR 9 nomor 3-5 Pak. Ya sosok Yesus yang ditemui Paulus, yang ditemui oleh Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsik, itu cahaya Pak. Tidak pernah cahaya itu dikatakan rupa Pak, nggak pernah. Cahaya itu bukan rupa loh Bapak. Sejak kapan pula ada bahasa atau pemahaman dalam pemahaman bahasa Indonesia mengatakan cahaya itu adalah rupa? Jika cahaya adalah rupa, silakan Anda lukiskan rupanya daripada cahaya. Dengar dulu lah Pak, Bapak tadi ngomong aku diem. Bapak tadi ngomong aku diem gitu loh. Tapi ketika berbicara dengan Yesus dengan rupa lainnya, nggak bisa kita bantah. Memang di dalam Markus 16:12, Yesus itu pernah dilihat oleh dua orang laki-laki dalam rupa lainnya. Rupa itu seperti ini atau seperti yang lain, yang penting dalam bentuk rupa. Di mana rupa itu memiliki tanda atau sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Yesus yang kedua dalam KPR 9 nomor 3-5 itu cahaya Pak, cahaya bukan rupa, kan gitu. Yang ketiga, Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos, yang saya katakan di pahanya ada bertuliskan raja di atas segala raja. Coba Bapak baca Pak, di dalam Markus 15 dari nomor 8 sampai seterusnya, dikisahkan Yesus itu dilepaskan pakaiannya Pak, diundi pakaiannya. Dia cuma pakai cawat, dipajang dia di atas tiang salib Pak. Orang yang menyaksikan penyaliban itu nggak pernah mengatakan di pahanya ada tulisan raja di atas segala raja. Kalau kalian yakin Yesus yang disalibkan itu adalah Yesus anaknya Maria, sama dengan Yesus yang temui Yohanes di Patmos, dia akan disalibkan dengan cawat saja, tidak bercelana, maaf Pak ya, dan juga tidak berbaju. Maaf nih Pak ya, dia nggak bercelana dan nggak berbaju. Jika saja pada saat itu dia muncul dengan rupa lainnya, di mana di pahanya ada tato tertuliskan raja di atas segala raja, maka Markus ketika menuliskan kitab Markus 15, dia juga mengatakan ketika Yesus diundi pakaiannya, terlihat di pahanya sebuah tulisan yang bertuliskan raja di atas segala raja. Tapi narasinya Markus yang mengklaim bahwasannya dia mendapatkan informasi, bahkan dia hadir dalam iman kalian mengatakan pada saat penyaliban, tidak ada narasinya Markus mengatakan begitu Bapak. Maka bisa diambil kesimpulannya gitu loh, bahwasanya sosok Yesus yang kalian tuhankan itu bisa jadi beda dengan sosok Yesus anaknya Maria. Dan saya bisa menunjukkan data bahwasanya Yesus anaknya Maria tidak ikut dalam penyaliban. Bahkan Yesus anaknya Maria sendiri tidak menyaksikan penyaliban. Atas dasar apa kau berkata begitu Faruk? Nah, Bapak baca dalam Lukas 22 nomor 69. Ketika Yesus yang mau disalibkan ini dihadapkan di depan pemuka agama pada saat itu, di depan pengadilan agama, Yesus ini berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jika yang berkata ini adalah Yesus anaknya Maria, lantas Yesus mana lagi Pak yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa Bapak? Yesus yang mana lagi? Gitu loh. Makanya saya di sini hadir, kami teman-teman Islam hadir di sini tidak sedang mengintervensi iman kalian. Kami hanya berupaya menggali informasi.
Kalaupun kalian menuhankan Yesus, Yesus yang mana kalian tuhankan? Tapi jangan paksakan pemikiran kalian dengan menanggalkan apa yang disebutkan Bible kalian, dan juga kalian tanggalkan juga akal sehat kalian. Karena nggak bisa kalian samakan. Yesus anak Maria Lukas 1:31, Yesus yang menemui Paulus dalam KPR 9, dan Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos di dalam Wahyu 19 nomor 16, itu nggak bisa Bapak samakan. Itu adalah sosok dan juga pribadi yang berbeda. Yang satu anak laki-laki, yang satu cahaya, yang satu bertato pahanya. Pemahaman ini tidak akan bisa kalian dapatin kalau kalian nggak baca Bible. Sah-sah saja kalian imani Yesus, entah anak siapa itu kalian tuhankan gitu. Tapi saya harapkan pemahaman itu hadir dari pembelajaran kalian, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Apalagi narasi yang kalian dengar dari manusia. Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku jika pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Paulus manusia, bapak-bapak gereja manusia, orang tua kalian manusia, nenek moyang kalian manusia, bahkan tetangga kalian manusia. Kalau kalian beribadah dan beriman berdasarkan apa yang dikatakan oleh seluruh manusia itu tadi, maka Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepada aku. Kalau Bapak Kristian, dipastikan Yesus yang mana yang kalian tuhankan. Jangan sampai ku hadirkan 3 Yesus yang lainnya. Bingung kan? Aku 3 aja yang ku hadirkan, jangan sampai 6, tambah bingung kalian nanti. Silakan Pak Kristian, Yesus yang mana yang Anda tuhankan? Silakan. Jadi kalau kita berdasar sebenarnya tidak ada Yesus lebih dari satu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa itu bukan cara penyataan Tuhan menyatakan dirinya kepada para rasulnya. Bapak datanya lah Bapak. Datanya loh Bapak Kristian, datanya. Jika kamu mau menarasikan memang seperti itulah cara yang telah ditetapkan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya, di mana literasi itu tertulisan Bapak. Tolonglah Bapak Kristian. Saya ini 27 tahun di toko-toko sama pendeta, cukup sudah. Cukup lah, masa nggak bosan kalian? Nggak cukup bagi kalian noko-nokoi aku 27 tahun? Masa usiaku saat ini sudah 40 tahun mau kalian toko-tokohi lagi aku? Cukup lah. Kasih datanya Bapak Kristian, di mana tertulis literasi mengatakan ya, kehendak dari Tuhan itu adalah kehendak dari Tuhan untuk memperkenalkan dirinya melalui wujud Yesus itu tadi. Di mana Bapak? Datanya di mana? Mana ada ayat yang menulis Yesus itu ada 3 tokoh yang berbeda? Ada enggak? Bapak, ya, ayat yang mengatakan itu tidak ada memang, Pak. Saya akui tidak ada. Tapi literasi yang mengarah ke sana itu ada, Bapak. Literasi saya tunjukkan data ke Bapak ini loh. Literasinya ada. Lukas 1:31, KPR 9 3-5. Wahyu 19 nomor 16 kan ada literasi datanya, Pak. Ada sumber kredibelnya yang dimana ketika dikaji ternyata memang itu adalah Yesus yang berbeda. Kalau Bapak mengatakan itulah kehendak dari Tuhan itu sendiri memperkenalkan Yesus dalam bentuk seperti itu, datanya di mana? Bukan tafsir loh. Ini loh ya. Mana Bang Iqbal tadi? Lukas 1 menjelaskan proses Yesus lahir ke dunia. Ya, dia lahir ke dunia. Oke. Ketika dia dilahirkan ke dunia, sebelum dia dilahirkan ke dunia, dikabarkan kepada Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki atau cahaya. Ini proses kelahiran Yesus. Iya, proses kelahiran Yesus. Sebelum proses kelahiran Yesus, malaikat, bukan saya
Betul Bapak. Malaikat mengkabarkan kepada Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki atau cahaya. Sekarang saya tanya, ketika Yesus menjumpai Paulus di padang gurun, apa salahnya kalau dalam bentuk cahaya? Loh salah lah Bapak, ya Allah. Jelas salah loh Bapak. Lukas, dengar dulu Bapak udah bertanya ke saya ya. Sabar dulu Bapak. Bapak sabar dulu Bapak. Bapak sabar dulu Bapak. Saya jawab ya. Polemik, sabar dulu Pak Christian. Polemik tentang Yesus dan rupa lainnya, atau polemik tentang Yesus lebih dari satu, ini bukan kami yang mengangkat Bapak. Dan kami yang mengangkat. Yesus sendiri mengatakan Yesus itu lebih dari satu, dia yang ngomong. Nih datanya saya kasih ke Bapak nih. Yesus sendiri yang ngomong bahasanya, ya sosok Yesus itu lebih dari satu. Dia ngomong ini, saya angkat dari Lukas 21 nomor 8. Makanya kalian teman-teman Kristen, kalau kalian mau belajar Bible, belajar kalian sama aku biar bisa kalian jadi pendeta. Banyak nanti kalian dapat puluh-puluh. Ini saya buktikan Pak ya. Nih, Yesus yang memperkenalkan ada Yesus lain yang selain dirinya. Nih perkataan Yesus ini. Apa kata Yesus? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dipertegas lagi Yesus dan berkata, akulah Yesus. Yesus yang memperkenalkan kepada kalian di dalam Bible bahwasanya sosok Yesus itu tidak hanya satu. Dia memperkenalkan akan ada Yesus yang lainnya, di mana Yesus yang pertama ya memperkenalkan dirinya dengan nama. Yesus yang kedua memperkenalkan dirinya dengan rupa. Di sini menggunakan diksi akulah dia. Nah, narasi yang kedua kita buat dalam Markus 4:24 ya. Nomor 23 sampai 24 nih. Matius 24 nomor 23. Ini narasi Yesus mengatakan akan ada banyak Yesus kata dia. Apa kata dia di sini? Pada waktu itu jika orang berkata padamu, Yesus sudah bilang ini, kalau ada orang bilang ke kau, lihat Mesias atau Yesus ada di sini, atau Mesias Yesus ada di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Yesus ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Yohanes juga mengatakan ada Yesus di Pulau Patmos. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Apalagi zaman sekarang. Murtadin penipu mengatakan Yesus ada di kamar mandi mall. Apalagi murtadin penipu itu mengatakan dia Kristen karena nengok Yesus di kamar mandi mall. Maka Yesus dalam Matius 24 nomor 23 mengatakan jangan percaya. Jadi Bapak Christian, narasi yang mengatakan lebih dari sosok Yesus yang tersampaikan atau terkisahkan dalam Bible itu bukan berasal dari kami. Bukan berasal dari kami para apologet Islam yang kalian anggap berupaya menghinakan, merendahkan iman kalian. Enggak. Ini berasal dari narasi Yesus itu sendiri. Dia yang mengingatkan pada murid-murid yang tertulis dalam Lukas 21 nomor 8, waspada akan si penyesat yang akan mendatangi kamu. Apakah datang si penyesat itu menemui murid? Datang. Pasti datang. Kalau tidak datang berarti Yesus telah berbohong dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23 sampai 24. Bapak Christian dan teman-teman Kristen lainnya nggak bisa mengelak lagi.
Gak bisa kalau kalian mengelak lagi tentang sosok Yesus yang lebih dari satu di dalam Bible. Kalau kalian tetap kekeh menuhankan Yesus, itu iman kalian, silakan. Tapi tolong narasikan kepada kami, beri jawaban kepada kami, Yesus yang mana yang kalian katakan Tuhan? Yesus yang mana? Silakan Pak Christian. Pak Christian. Jangan di-mute lah Pak Christian, silakan. Sudah, kalau bicaranya sudah selesai. Iya, silakan. Yesus yang mana? Saya tahu isi hatimu, pikiranmu, dan ya dalam memahami kamu. Bapak, Bibelmu lagi nih mengatakan, Bapak jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bibel bilang. Saya ngomong. Dengar dulu, jangan kau hakimi isi hatiku, jangan kau hakimi isi kepalaku. Bible mengatakan jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Makanya aku bilang, sampai dari dulu sampai detik ini, aku belum temukan teman-teman Kristen yang percaya sama Bibelnya. Tolong Bapak, jangan jadi hakim atas hati dan juga pemikiranku. Kita kembali saja kepada apa yang kita kaji nih. Gitu. Yesus yang mana yang kalian tuhankan, yang kalian nyatakan Tuhan, teman-teman Kristen? Silakan Pak Christian. Oke, jadi Anda mengatakan ada lebih dari satu Yesus, itu adalah masuk ranah dalam penafsiran. Bukan saya yang mengatakan, Bapak. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 3 sampai 24. Aduh. Bebui mulutku masih data lo, bebui. Bukan saya yang mengatakan, Bapak. Yesus yang mengatakan, waspada terhadap si penyesat yang datang menemui kamu memakai namaku. Kan berarti akan ada Yesus yang ngaku, ada sosok lain mengaku-ngaku dirinya Yesus. Gitu loh. Bahkan dia mengaku dia adalah aku, kata Yesus. Berarti dari literasi, narasi yang disampaikan Yesus, ada Yesus yang lainnya gitu loh. Silakan. Ya macam apa dia? Jangan di sini, jangan di sini. Kamu menguasai di sini. Ya DM gimana DM? Kok DM? Bapak jatuh cinta sama aku ya? Kamu di sini. Kita udah ketemu ini loh Pak, kok DM-DM-an pula gitu. Kok framing loh Bapak, datamu itu loh Bapak. Bibelmu yang berbicara. Makanya aku bilang, ketika Kristen dibacakan Bibelnya, dia akan membantah. Tapi ketika Kristen berbicara atau membacakan Al-Qur'annya Islam, Kristen akan menambah. Ini kenyataannya. Kalau Islam membacakan Bibel, Kristennya membantah. Kalau Kristen yang bacakan Al-Quran, ayatnya nambah. Gitu lah. Sekarang saja kita diskusinya, Bapak. Jangan melalui DM lagi. Aku sudah punya istri. Udah, dia. Ya silakan. Yesus yang mana yang kalian tuhankan, silakan. Jadi seandainya kalau ini benar ya. Emang ini berdasarkan ayat Quran apa ayat Alkitab, tapi ayat Alkitab yang sudah kamu bacakan dan kamu sudah punya mindset bahwa harus seperti ini, Yesus lebih dari satu. Padahal memahami ayat itu harus mengikuti kami, Bang. Masalahnya itu, silakan kamu berpendapat seperti monggo. Tapi intinya, seandainya Yesus lebih dari satu, Bang, tidak ada kitab perjanjian baru. Terus buat apa kitab perjanjian ditulis kok ada 3 tokoh yang berbeda, yang namanya Yesus? Kan tidak mungkin gitu loh, Bang. Sekarang saya tanya, Bang, tolong ditanya jawab ya. Apakah agama, perhatikan Bang, apakah agama
para penulis kitab Perjanjian Baru. Ya. Pilih A. Bentar Pak Christian, bentar Pak Christian. Kalau kita mengkaji itu, materi kita lompat Pak. Jangan lompat dulu Pak Christian. Sabar Pak Christian. Ini dataku berikutnya. Menunjukkan, membuktikan Yesus itu memang banyak Bapak. Ya. Dengar sabar dulu Bapak Christian. Sabar dulu Pak, dimit dulu Pak. Ini edukasi Pak. Kalau Bapak bisa menelaah atau menerima ilmuku ini, Bapak akan menjadi pendeta yang hebat, yang banyak puluh-puluhnya. Sabar dulu Pak. Sabar. Ya. Kepada teman-teman di bawah, saya akan buktikan Yesus itu memang lebih dari satu. Nih buktinya teman-teman ya. Ini kisahnya ini Bang. Aku dulu bacanya nih Bang. Terkejut aku dulu Bang. Nih ya. Lukas 22 dari nomor 1 kita baca ya. Kan teman Kristen sering bilang perikopnya. Rencana untuk membunuh Yesus. Ya kan dari nomor 1 terus ini ya. Baru perikop kedua, Yudas mengkhianati Yesus. Ini kisah panjangnya nih Bang. Nih. Ya. Yang jadi poin yang mau aku sampaikan ini di nomor 69-nya. Nih ya. Nanti tengok ya, Yesus dihadap pengadilan agama. Ini mas proses penangkapan. Nih teman-teman ya. Nih. Nah, ini dia ya. Yesus dihadapkan di mahkamah agama. Yang poin yang mau sampaikan di sini yang di poinnya. Ini nomor 69-nya, Bang. Nomor 69-nya, Bang. Apa kata Yesus di sini? Ya. Nah, aku narasikan Bang ya sebelumnya. Kenapa aku yakini berdasarkan data ini memang menyatakan Yesus itu lebih dari satu. Ya. Karena berdasarkan kita Markus 16:12 tadi ya. Dia bisa berubah. Dia bisa hadir dengan rupa yang lainnya. Apa di sini dikatakan? Mulai sekarang anak manusia. Hah? Mana dia? Oh nggak apa-apa lah Ustaz Dio ya, sedikit ini aku rampungkan ini ya. Kabur ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang berbicara ini siapa? Yesus. Jika yang berbicara ini adalah Yesus anak Maria, lantas siapa anak manusia yang dikatakan Yesus Maria yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Siapa? Akan tetapi sosok yang berbicara ini, sosok yang diyakini Yesus oleh teman Kristen yang berbicara dalam Lukas 22:69 ini seakan-akan memberikan tanda. Seakan-akan ini teman-teman, ini ada tertulis memang, tapi seakan-akan memberikan tanda bahwasanya aku ini bukan dia loh. Aku bukan Yesus anaknya Maria. Dari narasi yang mana itu? Nih, kita baca dari sini teman-teman ya. Dari 67-nya. Iya. Nih, dari nomor 67 dikatakan. Katanya, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Orang yang mengadili dia, jawab Yesus apa jawaban ini? Keren kali Bang jawaban ini Bang. Udah mengarah ke sana ini. Tengoklah. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya, kata dia. 68-nya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu pada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Nah, dia dikasih kisinya, kodenya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ingat teman-teman ya di 68 ya, 67-nya ya. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Ya, narasinya ya, dia mengatakan sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tak akan percaya. Dia seakan-akan mau mengatakan begini teman-teman. Kalau ku bilang pun aku bukan Yesus, kok nggak akan percaya? Nggak percaya kau pasti. Karena apa? Sosok yang sudah digantikan ini dia menyaksikan mukjizat perubahan itu tadi. Dia lihat dengan mata kepalanya. Dia pun nggak tersadar loh kok jadi aku yang di sini. Karena dia di luar nalar dia. Karena dia sudah berputus asa. Dia bilang sekalipun ku katakan kepada kamu, kau nggak akan percaya. Kalaupun aku mengajukan pertanyaan kepada kamu, sekalipun kau nggak akan menjawab, kata dia. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sayangnya Bang literasi itu cuma sampai ayat 71 aja. Makanya
bilang teman-teman Kristen, yang kalian butuhkan itu bukan rumah apologet. Yang kalian butuhkan itu bukan apologet Kristen, bukan. Yang kalian butuhkan adalah sisihkan waktumu, ya, pemikiranmu, hatimu untuk membaca dan memahami Bibelmu. Cerminkan dengan imanmu. Lihat, setelah kau baca Bibelmu, kutanya samamu, masih berani kau menyatakan dirimu Kristen? Coba